Kalau lu tanya gue idenya dari mana, gue tergantung dari produk atau project apa yang harus gue garap. Let's say salah satu contohnya misalnya konser Anggun gitu ya. Konser Anggun yang pernah gue kerjakan tahun lalu. Itu ketika gue yang mengerjakan itu, gue Di Indonesia, creative director, kalau dari sisi kerjaan, potensinya gimana? wah, gue bilang kemarin aja pernah, bikin yang gebiar itu gampang. Betul. Bikin yang meriah, meledak di sana sini gampang. Bikin yang euforia gampang. Tapi lu bikin yang menyentuh Story. Dan Story, makanya gue betul. selalu bilang, start with a simple story. Harus berpikir, gue harus jadi yang paling kreatif, yang paling keren. Tapi enggak, buat gue hari gini, harus bisa, lu jadi paling yang bisa adaptif. Nih, ada Bro Rangga di sini. Gokil. Nih, Halo. Mas, gua tuh sebagai yang baru kecemplung di dunia creative director, sekarang alhamdulillahnya gua menjabat sebagai creative directornya dari sepatu kangki klasik khususnya. Pandangan lu sebagai creative director yang sudah berkecimpung di dunia creative director cukup lama nih, gimana sih melihat creative director khususnya di Indonesia ini sudah seberkembang apa dan bagaimana ngebedain creative director dengan yang jabatan-jabatan yang lain ataupun sebenarnya penjelasan creative director itu apa? Nah, sebelum dijawab, kenalin dulu dong. Mas Rangga nih siapa nih, Za? Rangga itu panutan gua kreatif Anjir, director. Yes. Iya. Pokoknya gua mulai critical thinking tuh dari Rangga. Rangga Junit ini artis yang udah masuk Best Newcomer di 2020-2021. Ada di film Janji Joni, bener nggak? Iya, di tahun 2004. Gila, itu film Janji Joni ya? Lu ada di situ? Iya, waktu itu Joko kan teman baik ya, waktu itu diajakin main ya sekelibatan aja lah. Gila. Gitu. Jadi gue pertama kali pengen tahu Gokil. dunia film kayak apa sih. 2004 tuh pas Janji Joni lagi produksi ya, gue bantuin teman-teman lah. 2004 tuh ngomong-ngomong gue masih SMA sih. Sama. Nah, dari artis sekarang udah jadi creative director. Nyambung tadi pertanyaan Rangga. Jadi Rangga ini akan ngejelasin creative director itu apa. Oke. Bedanya sama art director mungkin apa. Iya. Industri sekarang kayak gimana. Ya, Jadi mungkin jawab dulu pertanyaan. iya. Siap. Sebenarnya creative director tuh, aduh, setiap bidang itu sebenarnya kalau di dunia, kebetulan karena gue basicnya itu dari TV. Jadi gue 11 tahun di TV, gue udah dari RCTI, Metro TV, and then gue sempat ke SCTV juga jadi dan itu tuh di Metro TV di RCTI gue sebagai promo produser waktu saat itu. Jadi memang kreatif yang kita garap itu memang on air TV. Jadi tayangan TV, look TV, terus and then tahun 2004 gue masuk di SCTV itu gue dipercayakan jadi creative director untuk program acara. Jadi dari tadinya yang cuma 30 second, 60 second, akhirnya gue membuat di SCTV dapat kesempatan untuk membuat 1 jam acara, 2 jam, 30 menit. Nah, itu challenge-nya beda lagi. Tapi balik lagi ke pertanyaan lu semua. Jadi menurut gue creative director itu di agency ada creative director. Betul. Di fashion ada creative director. Di dunia gamers, e-sport dan segala macam mereka punya game director atau design director. Gue berpikir mereka semua punya scope yang sama sih. Gue jadi kalau kebetulan di gue itu creative director itu kebetulan gue udah 25 tahun di dunia entertainment. Jadi memang 2010 gue udah mulai mengembangkan sayap sendiri sebagai creative director yang freelance. Jadi di mana-mana dan yang scoop yang gua kerjain itu ada event, ada MICE, meeting, incentive, exhibition dan yaitu conference. And then terus ada musical theater juga, ada konser music gitu. Dan gua ngerjain beberapa large scale event di dalam dan luar negeri. Jadi memang sebenarnya kalau di creative director di dunia gue karena memang background gue adalah entertainment, jadi gue ngerjain banyak cakupan di entertainment walaupun gue masih mengerjakan visual brand identity, kita kerjain bareng something yang berkaitan sama branding, segala macam itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin creative director apa, ya gue pikir itu creative director itu memang
profesi yang memang menggawangi sebuah proses atau produk kreatif yang memang jadi outputnya tuh memang ada output tertentu yang memang mau Ya. dituju. Dan Oke. creative director adalah orang yang memang memasak itu semua menjadi sebuah masakan yang seru, yang asik, yang memang sesuai dengan apa yang mau dicapai. Oke, Iya. nah banyak banget nih audiens yang di penonton kita lah ya. Kayaknya masih banyak yang awam sebenarnya kayak ngerti nggak ngerti gitu. Apalagi sebenarnya kata-kata creative director khususnya di Indonesia ini tuh sebenarnya di dunia kreatifnya sendiri ini itu tuh masih masih awam. Kenapa masih awam? Karena sebenarnya kalau di gua kan gua mungkin penggiat di local brand nih ceritanya. Di local brand ini khususnya itu tuh yang memakai tanda kutip creative director itu tuh masih sedikit banget dan baru mulai gitu kan. Dan akhirnya banyak yang mungkin bertanya, sebenarnya kerjaan lo apa sih creative director gitu kan, kasarnya gitu kan. Nah, itu step by stepnya bisa dijelasin nggak mas? Kayak apa sih sebenarnya ngapain aja tuh? Misalnya contoh, lu tuh yang ngedirect, namanya direct gitu kan, berarti ngedirect, directnya kreatif. Direct kreatifnya ngapain aja nih kan? Kalau tadi Mas Rangga bilang kan kayak kita tuh masak nih ya, apa yang dimasak sebenarnya kayak gitu-gitu mas? Gue kasih ambil contoh beberapa ya. Oke. Kayak memang menjadi creative director itu nggak bisa menjadi atau profesi yang tiba-tiba instan. Betul. Lahir lulus SMA atau kuliah lu jadi creative director. Buat gue mungkin sekarang ada juga yang kayak gitu, tapi untuk menuju suatu proses kematangan itu butuh perjalanan. Dan Betul. biasanya creative director itu berangkat dari desainer, dari penulis, dari produser, dari apapun ya. Karena buat gue menjadi creative director itu dia harus memahami gak cuman kontekstual tapi konsep. Semuanya dia paham. Ya maksud gue dari sisi intelektual ya, kayak history of art yang kayak gitu-gitu, literasinya banyak, referensinya banyak. Kayak lu dari creative director sepatu. Gue yakin dalam lu menciptakan sebuah sepatu, lu pasti menggabungkan banyak inspirasi. Betul. Lu mau ngambil season ini tuh apa sih yang lu ambil? Apa sih temanya gitu? Kayak gitu, akhirnya jadilah sepatu yang lu mau atau season yang lu mau. Lu mau collab sama siapa? Pasti lu ide-ide itu datang dari banyak literasi. Betul. Entah itu dari sastra, entah itu dari budaya, entah itu dari streetwear, apapun gitu. Entah itu dari Piet Mondrian, Warhol, apapun gitu. Nah, jadi fashion pun sama. Ketika Karl Lagerfeld atau let's say Karl Lagerfeld dia membuat suatu season baru, koleksi baru, dia pasti akan ambil satu scoop atau satu konsep yang dia mau bawa ke koleksi atau season fall winter tahun ini atau spring summer tahun ini. Kayak gitu. Jadi kalau lu tanya gue idenya dari mana? Gue tergantung dari produk atau project apa yang harus gue garap. Let's say salah satu contohnya misalnya konser Anggun gitu ya. Konser Anggun yang pernah gue kerjakan tahun lalu. Itu ketika gue yang mengerjakan itu, gue ada proses diskusi dulu sama promotor. Pasti dari sisi bisnis gue mesti tahu. Dari sisi tema yang mau dibawain, lu mau ke arah mana? Gue nggak mau konser Anggun itu menjadi sebuah pertunjukan yang pagelaran budaya atau pagelaran tari. Gue mau konser Anggun itu adalah sebuah kerinduan. Anggun udah lama nggak konser di Indonesia dan kita memberikan suatu pertunjukan untuk para fansnya di Indonesia yang udah lama kangen sama lagu-lagu Anggun. Dari situ gue tangkap dulu, dari sisi misalnya budget apa segala macam, gue bertanya, ini nanti akan mau scale-nya seberapa? Enggak, gue bebasin sama lo. Ketika gue dibebasin kayak gitu, gue akan mencoba membuat banyak ide, banyak segmentasi dan segala macam kayak gitu sih biasanya. Setelah itu gue dipertemukan dengan siapa gue bekerja gitu. Kalau misalnya gue dikasih kebebasan untuk memilih tim, gue akan, karena buat gue membuat suatu pertunjukan konser, gue akan berkolaborasi dengan banyak disiplin ilmu nih gitu. Dan ini yang gue bilang memasak, karena gue nggak bisa kerja sendiri. Gue bertemu dengan lighting designer. Ini salah satu contoh yang gue suka, salah satu pengalaman yang gue suka jadi creative director tuh, gue suka sekali karena gue mendapat kesempatan untuk bekerja dari semua disiplin ilmu yang gue mungkin tidak pelajarin, tapi along the way gue mengalami itu dan itu menjadi insight buat gue. Sampai pernah gue mengerjakan suatu gala dinner,
Sampai gue bisa kolaborasi sama chefnya kayak gitu. Oke. Jadi di konser Anggun itu kan elemennya banyak banget. Ada Iya. Banyak. yang set design, yang bikin panggungnya, Iya. yang lighting directornya, lighting designernya, and then a choreographer, Iya. ada sales marketing, Iya, ada musik director Randy Rianto pada saat itu, Iya. ada anggungnya. Jadi bagaimana gue memasak semua elemen itu menjadi sebuah tontonan yang lu sajikan dan itu stay with the people, audience yang nonton. Iya. Oke. Kayak gitu sih. Dan Jadi kalau misal gue potong, kalau misalkan di brand nih ya gak, misalkan lu kayak Kangki mau keluarin season apa nih, One Piece. nah, Nah, berarti tuh mulai dari proses backdrop, photoshoot, color tone Iya. gitu. Itu semua udah One Piece gitu. ya, Sailway misalkan gitu Jadi itu ya, tugasnya laut. kreatif director tuh. Tugasnya kreatif Iya. director yang nentuin. Oke. karena Turunan creative director desain tuh gitu-gitu. dia harus punya visi nggak? Oke. Ya, Ya, di visi produk lu, acara lu mau bawa kemana? Oke. Creative director itu saking dia punya visi, dia sudah melihat apa yang belum dilihat. Oh. Iya. Dan lu tugas lu adalah mencari tim lu yang bisa membaca itu semua menjadi make it happen, menjadi Iya. real kayak gitu. Nah, kadang second layer-nya itu yang agak susah, bener nggak gitu? Karena kan kreatif director tuh biasanya cukup liar ya. Iya. Gue mau A, B, C, D, E gitu. Visualnya bagus, delivery harus bagus. Yang eksekusinya harus. Nah, ngomongin second layer nih, Za. Apakah kalau di perfilman nih, apakah kreatif director sama, kan kalau di perfilman ada kreatif director juga dong? Ada. Namanya kalau di film itu bisa director Atau- atau production designer. Atau sutradara, bukan? Bukan. Sebenarnya- Bukan nggak sih? Sebenarnya kalau di Ah, film itu kita menyebutnya kalau yang paling tinggi itu memang sutradara. Sutradara, oke. Sutradara itu yang punya visinya aja. Iya, Oke. betul. Tapi yang mewujudkan bagaimana set sebuah yang semua Iya. plot atau ya maksudnya karakter mainnya Iya, yang akan iya, disajikan iya. itu ada production design. Production Dan design. dia yang akan gue mau balik ke tahun 1940. Iya. Nah itu Oh. ini ceritanya tentang tahun 1940 nih dari sutradara. Iya. Dari ini nanti gue pengen looknya begini, itu dia akan ngomong sama production design dan dia yang mewujudkan ambience itu terjadi. Oke, nah berarti sebenarnya apa nih yang nanti lambung ke perbedaan nih antara kreatif director ataupun art director ataupun apalagi Za tadi Production production kayak gitu-gitu. Art director tuh ada juga di film. Art director itu bagian dari production designer. Biasa mereka nyebutnya production designer atau art director tuh bisa sama. Tapi kalau di gue di dunia pertunjukan, gue bekerja dengan art director, bahkan gue biasanya jadi art director juga gitu. Oh, Ya, di konser Anggun gue jadi creative director dan jadi art director karena memang biasanya promotor atau agency atau EO tuh nggak punya banyak cost budget. Jadi ketika dia melihat gue punya kapasitas jadi itu. art director juga, ya udah sekalian gitu. Jadi dari konsep terus ke art director, terus copywriter itu yang membuat naskahnya. Jadi creative director itu ketika dia membuat sebuah konsep, dia nggak cuma membayangkan sebuah look-nya akan, tapi dia membuat narasi. Nah, bagaimana narasi itu yang menyentuh itu bisa dia komunikasikan dengan audience lewat kata-kata yang dibuat sama copywriter, scriptwriter kayak gitu. Dan art director kalau di pertunjukan itu dia yang membuat, biasanya art director tuh dekat dengan skenografi, ada istilahnya skenografi itu kayak bagian dari disiplin ilmu yang membuat bagaimana scene itu menjadi sangat amat, misalnya mau dicapai sinematik sesuai atau enggak memang epic. Nah itu ada namanya skenografer atau set designer kayak gitu. Ngomong-ngomong tadi ya, ngomong-ngomong soal wah kayaknya industrinya ini kan kompleks banget ya. Jadi art director tuh mendirectnya cukup luas lah kalau gua lihat gitu kan. Nah, otomatis sebenarnya untuk menjadi art director ini ya tadi ya berarti nggak bisa tuh orang kucuk-kucuk baru lulus kuliah terus tiba-tiba jadi art director tuh kayak impossible ya. Gue bilang bukan impossible, bisa aja, tapi ada mungkin gue selalu melihat ada tingkat kematangan, tingkat rasa yang beda. Yang beda. Gitu. Ketika taste dong berarti ya. Taste. Nah, episode kemarin tuh gue bisa bilang kan, taste itu kan nggak bisa dibeli. Benar kan? Taste itu dan nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Itu insting aja gitu. Semakin banyak lu berpengalaman kasarnya gitu kan, akan semakin dapat oh lu ternyata begini. Makanya bedanya mungkin ya kayak kalau kita ngomongin desainer di luar si almarhum Virgil Abloh gitu kan. Dia kan kreatif director di fashion kan. Di LV kan, kreatif director. Tapi bisa dibilang tapi backgroundnya si
si Virgil Abloh ini gila. Maksudnya kayak dia udah di streetwear, dia punya Iya, brand sendiri apa iya. segala macam. Betul. Jadi once collab sama si brand udah legend gitu kan. Jadi ya beda nih Iya. kapasitas dan segala macamnya Benar. gitu kan. Karena gue pun sampai di titik ini pun Itu dia. Setelah Iya. melalui berapa iya jadi Iya. purnama nih ceritanya. gak cuman dari pengalaman tapi literasi, Literasi. reference. Ya. Jadi lu memang jadi orang kreatif tuh lu nggak cuman maksudnya gue melihatnya nggak cuman kreatif director ya, tapi once lu memutuskan untuk gue suka banget dunia kreatif, Kreatif. Iya, betul. lu udah harus mencintai atau lu seneng dengan banyak hal yang memang indulge your senses gitu. Iya. Your eyes, your ear, your touch ini gitu semuanya. Ya, feel, ya. Referensi itu lu harus banyakin untuk melihat yang bagus, mendengar yang bagus, membaca yang bagus gitu loh. Gara-gara dia nih ya, Iya. gue jadi kalau bikin event turunan ya, Iya. gue harus bener-bener ada filosofinya. Nah lo kan. Karena itu tugas Nah, itu. director. Kita harus memaknai, Iya. membuat itu menjadi bermakna Iya. dan bergerak Iya. dan meaningful, impactful, Betul. beautiful, tasteful. Iya. Oke. Dan lu gini, gue bilang sama Reja pernah, bikin yang gebiar itu gampang, Betul. bikin yang meriah meledak di sana sini gampang, bikin yang euforia gampang, Ya. tapi lu bikin yang menyentuh Story. story. Dan makanya gue betul. selalu bilang, start with a simple story. Iya. Tuh. Lu bikin satu produk ketika lu mendesain untuk next season, Betul. lu berangkat ceritanya dari mana? Mana? Iya. Apa cerita yang akan lu bawa di next? Betul. Makanya itu, gue bilang Kangki ini jadi promosin Kangki sih hati-hati. Enggak. Nggak apa-apa. Gue kenapa akhirnya mau mendirect menjadi creative director di sepatu Kangki klasik ini. Gue juga idenya awalnya mulanya Kangki itu mulai beranjak bukan dari sepatu yang lokal pada umumnya. Pada umumnya tuh lokal tuh beranjak dari yang tadi klasik-klasik, misalnya yang vulcanize, yang kayak Vans atau apa segala macam ya brand-brand luar. Nah, Kangki muncul di saat orang udah mulai jenuh, dia muncul dengan karya yang istilahnya tuh kayak modern banget, Ya, sporty dan segala macam. Nah, tapi harusnya jangan menghilangkan esensi ceritanya nih ya, jangan menghilangkan esensi kalau sepatu itu awal mulanya juga dari zaman dulu nih sebelumnya. Iya, Makanya betul. gue bilang, ya udahlah, kita pastiin kita bikin satu lini lagi yang dimana Kangki itu adalah kaki klasik. Sebenarnya kayak di saat semua mulai itu sebenarnya dari sini gitu loh kan. Kayak gitu jadi ceritanya tuh arahnya kita ke sana. Iya. Karena orang tuh nggak beli produknya sebenarnya, Ga. Itu Beli ceritanya bener. Tapi Iya. orang tuh beli story-nya. Betul. Nike waktu dulu yang sempat dihajar sama Adidas, Iya. keluar Nike kan, Air Jordan. Iya. Orang tuh beli story-nya, Iya, benar. nggak beli Betul. produknya. Sebenarnya kayak yang pertama kali Jordan One itu yang ban gitu kan, yang karena di ban sama NBA nggak boleh pakai karena terlalu Ya. cerah segala macam itu kan. Padahal Nggak boleh warna sebenarnya putih. mungkin Warna putih ya. mungkin sebenarnya emang diceritanya dibuat-buat aja sama si Nike ya gitu kan. Bisa, Ya kayak gitu-gitu bisa, kan. iya. Tapi akhirnya orang malah jadi dapat nih kena. Betul. Berarti sentuh Iya, dia iya. punya itu tugas perasaan creative hatinya director kayak untuk gitu-gitu. membuat itu menjadi bermakna, ada intuisi budaya di dalamnya, kayak gitulah. Di Indonesia creative director kalau dari sisi kerjaan potensinya gimana? Wah, kalau menurut gue di Indonesia kayak di dunia entertainment tuh kita butuh banget banyak creative director karena buat Iya. gue event-event di Indonesia tuh masih Enggak, Ya, gini, story-nya kurang ya, kurang gue meaningful sebagai gitu lah. sebagai orang yang di industri kreatif, Hmm. gue tuh pengen event cuman seminar atau event cuman itu summit itu dikemas creatively, nggak cuman memang summitnya, Ya. tapi there's something yang memang orang engage yang bisa didapat lebih dari cuma sekedar summitnya atau materinya, talknya, tapi orang masuk ke situ dia melihat yang lain yang in terms of berkaitan sama tema dan segala macamnya. Gue bilang sama Reja, gue tuh yang mikirin summit aja, visual brand identity-nya tuh gue bikin ceritanya. Cerita banget dia. Jadi klien-klien gue tuh suka Ya, bertanya sama gue, kenapa sih lu bikin grafis aja agak maksud gue ribet banget gitu, Oke. lama banget. Karena gue ketika gue bikin story Ya. buat grafis, Ya. visual brand identity segala macam, dia harus bicarain tentang apa tema dari lu punya
event, lu Oke. punya Ya. tema ini Oke. gitu. Ah. Jadi semua inline, nggak cuma sekedar shred garis doang atau merah Iya, doang. iya, kayak apa. Iya. Akan lebih baik kalau gue bisa membuat itu jadi jauh lebih bermakna Betul. gitu. Nah, Kayaknya harganya udah mahal nih Bapak ini. Nah, gue tahu red card-nya. Tapi di belakangnya. mulai Senin harga naik. Iya deh tuh, itu dia bahaya tuh. Hari Rabu, Senin harga naik. Tapi ini Za, yang nggak kita ketahui, Bapak ini, Mas ini sudah masuk ke event di Osaka. Wah. World Iya, Expo. iya. Mas ceritain Bukan dong Mas. Osaka doang. Gila itu. Nah, Afrika Selatan, Lagos. Ya, kemarin itu Lagos juga udah gue- masuk. wah gila Kemarin ini gue- kelasnya udah dunia ini. Dunia Ya, alhamdulillah internasional. waktu Gak pada tahu kan lo? 2019 gue ngerjain konser Cardi B di Nigeria sama Ghana. Gokil. Ya waktu itu gue sama tim dari Indonesia Ya. membuat jadi creative director Ya. sama art director buat ada satu festival besar Heeh. namanya Born in Africa Festival. Wah. Itu salah satu yang bergengsi di benua Sana. itu, dan abis itu gue diminta juga buat ngerjain konser Cardi B waktu itu di 2 negara, di Ghana dan di Nigeria, di Lagos. Ush. Di Ghana di Accra. Nah since itu gue dipercaya, dan kemarin terakhir ini tahun ke-6 gue balik ke Afrika, kemarin di Yeah. Nigeria untuk ngerjain The Hadis. The Hadis itu one of the biggest Afro night, kayak Grammy-nya orang-orang Yeah. Afrika. Hadis. The Hadis. 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 Oh. Hadis tulisannya. Oh, mungkin hadis. Bukan. Gua hari muslim. Iya, aduh. Aduh, terus. Ya, jadi The Hadis itu ada yang ke-17, gue dipercayain untuk membuat panggung, art direction, semua sampai spatial design-nya dari masuk sampai ke dalam. Jadi 2 tahun yang lalu, yang ke-15 dan 16 itu di Atlanta, Amerika, diadainya, dan tahun ini balik back to base, balik ke Nigeria, ke tempat asalnya. Dan gue diminta, lumayan itu gila, itu besar banget, gue Kebayang sih. nggak pernah terpikir dalam hidup gue mendesain sebuah acara yang se-iconic The Hadis itu. By the way nih. Ini gua sebagai Tadi mungkin balik dulu yang tadi apa tuh? Osaka. Oh ya, nah Osaka itu maksud gua. Terjawab. Oh, Osaka Udah di gimana? dilempar, Iya benar. pertanyaannya. Benar. Osaka. Nonton penasaran. Bingung nggak? nah benar. Jadi- Harusnya di power belakang tuh. Jadi biar nungguin dulu Iya. sampai belakang Osaka gimana, tapi enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kemarin gue itu ngelihat, jadi sebenarnya gue itu udah terlibat di World Expo itu dari Ya. tahun 2015 waktu di Milan. Waktu itu gue dipercaya buat World Expo yang di Milan untuk membuat pembukaannya. Terus tahun 2021 pas pandemi itu gue diminta untuk ngedesain grand design dari Indonesia Pavilion Oke. di Dubai ya? di Dubai. Gitu gue desainin semuanya. Buat pokoknya satu pavilion itu gue rancang lah ya. Tapi setelah itu memang ada dialihkan untuk pengerjaan dan segala macamnya. Akhirnya gue cuma terlibat sampai konsep, dan konsep itu dipakai. Tapi eksekusinya bukan di gue lagi. Nah itu nanti ada Baik. pembahasannya tuh. Kalau Iya. misalkan konsep dari kreatif director dipakai, itu kita antisipasi Iya. dari kreatif director gimana. Iya. Tetap ada pricingnya, tetap ada value-nya gitu kan. Harusnya seperti itu ada sih. Nah kebetulan yang tahun ini yang di Osaka, ya kan itu setiap 5 tahun Iya benar-benar. kali. Itu kan kayak benar-benar World Cup gitu kan keliling dunia. Iya, kan? iya. Jadi itu memang salah satu event terbesar di dunia yang memang orang tunggu-tunggu. Karena apa? Ketika negara itu menjadi host Iya. untuk Expo, karena itu kan kayak Piala Dunia, Iya. kayak Olympic Games, Iya. jadi 5 tahun sekali, itu benar-benar dijamin orang negara yang dapat itu akan mendatangkan devisa negara, Benar. pariwisata segala macam. Jadi Iya, iya. memang dibikin segila dan sehebat mungkin. Mungkin. Dan itu adalah nation branding dunia, negara-negara seluruh dunia yang ingin menampilkan negaranya di masa depan tuh kayak apa sih. Wah. Dengan itu lu harus ke sana sih. Gua Oktober insya Allah kesana. Nah, Iya sih. Soalnya Lu bulan apa sih kan? Osaka itu? gue besok tanggal 20 Juni ini kan? Juni ini. Karena memang Kalau mau Juni. karena karya 7 gue- hari kan? iya, Gitu. Jadi pada saat itu pas yang ini gue tuh ada, jadi komite World Expo Osaka ini buka open call untuk visual artis dari Seluruh dunia. Oh, aduh. untuk memasukkan, jadi ada namanya signing hat, video mapping. Jadi di signing hat ini semua visual artis dari seluruh dunia itu mau boleh mengirimkan karyanya, tapi sama Expo Jepang, Expo Osaka itu dikurasi. Dikurasi mereka dulu. mereka yang kurasi.
ini layak tayang apa enggak, nih layak tayang apa dengan ya dia punya sekian judges yang memang kredibel lah ya kalau udah tingkat dia. Alhamdulillah gue masukin di last minute, kita masukin kan ditutup submissionnya bulan Februari kemarin, dan gue masukin di akhir, bener-bener akhir Februari. Terus ya, and then 3 minggu kemudian kita di email karya gue lolos. Wah, gokil. Hari Tuh orang ini. Indonesia, guys. Jadi nanti 1 bulan penuh dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 13 Juli karya gue akan di screening. Hadir di situ. Di Shining Head, dia Expo Hall, jadi ada bangunan gede banget, bentuknya kayak topi, dan disitulah nanti akan di screening bersama 20 karya dari 20 artis dari seluruh dunia. Berarti yang submit seluruh dunia lo bayangin. Seluruh dunia bener. Gila, ini lolos Keren kan? kurasi. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana nggak jadi panutan gua kan? Dia nih. Nah, ini satu pertanyaan yang kalau gua pikir dari sisi entrepreneur nih ceritanya, pengusaha lah. Lu udah bisa karya lu banyak segala macam, Mas. Kenapa sih nggak bikin something yang kan sekarang kan jatuhnya apa? Masih freelance atau enggak? Enggak kan? Freelance gue. Nah, kenapa nggak bikin kayak something karya yang gua pemikirannya wah gila kalau lu dipegang sama lu sih kalau satu produk atau segala macam sih bakal gila nih ceritanya bakal gokil nih. Kenapa nih Mas belum ada ini apa namanya kesana arahannya bikin something produk atau apa gitu? Gue pengen kolaborasi sama pengen banget ada kolaborasi sama beberapa brand yang itu. Kayak waktu itu teman gue dia punya brand baju ngajakin collab juga. Cuman memang gue itu sekarang masih tertentur sama waktu. Jadi memang Sibuk banget dia. Ya aja bisa podcast sih susah banget loh. Buktinya 1 tahun. Wais. Alhamdulillah buat kalian. Wah, Masya Allah. Tapi memang gue pengen, karena buat gue untuk gue jump in ke sebuah produk atau apapun project yang memang buat gue kolaborasi itu kayak lu misalnya gue kolaborasi sama sepatu itu very personal. Nah ketika becomes personal, gue tuh kayak butuh kejujuran lagi, lebih dalam lagi, lebih personal lagi. Jadi itu memang it takes time gitu. Sementara kerjaan-kerjaan yang lain yang gue lagi kerjain ini memang lumayan menyita waktu. Jadi gue sekarang tuh kalau misalnya mau liburan gitu, bukan liburan ya, jadi akhirnya kerjaan-kerjaan gue pakai buat sambil liburan. Jadi gue nggak ada istilah gue mau liburan ke sambil kerja gitu ya, ke Bali gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya pas ada event di Bali ya udah liburan sekalian. Waduh, gokil. Kayak kemarin ya udah pas gue ke Shanghai, ya udah pas ada event di Shanghai, ya udah liburannya sekalian Shanghai. Kalau enggak ya kagak. Soalnya dengan kapasitasnya Mas Rangga ini harusnya kalau bikin something ini jadi story-nya dapet sesuatu gitu loh. Pengen sih. Gue jadi penasaran gitu. Aduh, kenapa nggak bikin? Kalau bikin kan soalnya gini, kemarin store-nya Grebe kan kita alhamdulillah baru opening nih. Kita memberikan narasi yang mungkin ya balik lagi kita butuh cerita kan, butuh butuh narasi gimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia juga. Makanya kenapa di store Grebe tempat syuting kita ini ada coffee shop dan ada local brand fashion gitu kan. Sebenarnya kita gabungin antara local brand kopi dan lokal brand fashion itu jadi satu. Sebenarnya bahkan yang nggak kita ketahuin kopi-kopi lokal ini yang punyanya si Pigeonhole ini itu tuh udah mendunia, bahkan udah dapat award, dapat segala macam. Bahkan sebenarnya brand-brand luar yang terkenal kayak si brand warna hijau itu gitu kan, coffee shop gitu pakai beansnya Indonesia loh. Yang dari Jepang ya gue sebut aja Blue Bottle gitu kan, itu juga Indonesia juga beansnya. Jadi kayak kita nggak tahu. Terus udah gitu banyak lagi brand-brand fashion juga. Itu dari Indonesia semua Indonesia. Gila kan? Gue suka banget lu. Makanya terus udah gitu kayak brand-brand fashion Indonesia juga udah mendunia juga banyak fashion. Dan yang dari zaman dulu sampai sekarang ya kita produksi brand-brand luar juga banyak kan di kita. Jadi as a kualitas, as a produknya, lokal brand itu kuat. Makanya kita tuh sebenarnya campaign-nya adalah lokal kuat sebenarnya. Kita sebenarnya kuat, sama-sama kuat ya. Cuman gimana caranya brand-brand lokal ini, terutama customer Indonesia sih, belum percaya gitu sama brand lokal. Gue melihat fenomena orang gitu yang kayaknya kalau nggak pakai produk luar tuh kayaknya nggak keren. Ada gitu. pride-nya gitu. Padahal kan gitu kan. Ya makanya padahal kan kita kayak brand juga lokal tuh oke-oke banget. Tuh. Gitu. Nah, kemarin tuh gue sempat berpikir gini, anak-anak sekarang ya, itu tuh untuk jadi creative director, menuju creative director tuh kayak jauh banget. Iya, kayak males gitu.
Jadi udah terlalu mengandalkan AI, Ya. udah terlalu mengandalkan Ya. teknologi Ya. gitu ya. Tapi itu bagus mengandalkan teknologi ya. Tapi untuk karir path jadi creative director itu menurun jauh loh ketimbang dari angkatan kita ya, Ya. gitu ya. Nah, apa sih yang bikin jadi hassle dan menurut lo apakah jadi blocker nih untuk jadi creative director dengan adanya AI gitu? Oh, enggak sih. Enggak. Tapi maksud gue gini, balik lagi ke pertanyaan lu yang tadi itu ya, pernyataan lu yang itu. Memang anak sekarang ini, gue melihatnya mereka karena akses informasi, internet dan segala macam Begitu Ya, banyak. benar. begitu banyak dan semudah itu. Benar. Jadi referensinya dari mana-mana tuh Dapat. dan gue nggak menyalahin itu, tapi memang mereka, gue kadang-kadang dalam sebuah event atau sebuah, gue jadi misalnya dosen tamu ya waktu itu, Ya. dan gue diminta untuk mentoring pada saat itu, inkubasi dan segala macam. Ini bagus semua. Ketika gue tanya, ini datangnya dari mana? Iya, nggak bisa jawab gitu kan? Ya, Ini datangnya dari mana? Bisa nggak jelasin ke gue? Ini ceritanya apa? Pengen aja. Gue karena sekarang lagi ngetrennya geometris dan Alah. anak-anak sekarang kadang-kadang suka lupa yang namanya pergi ke museum. Oke. Gue selalu seneng banget pergi, kan dari kecil memang gue dibiasain sama keluarga gue itu kita selalu ke museum. Apalagi kalau keluar negeri itu museum bagus. Wah, itu bagus banget. Karena kalau kita pergi ke museum, kita tuh belajar bagaimana proses berpikir si artis, si seniman, si penggagas, si pembuat. Dari mana dia bisa membuat karya sebegini. Ternyata karya ini berangkatnya tuh dari sebuah kecelakaan di area mana kayak gitu yang dia ceritain yang akhirnya, karena menjadi artis tuh kadang memang kita harus menelanjangkan diri kita sendiri Iya. untuk bisa mendapatkan, kan buat gue berkarya itu harus jujur Iya, jujur. gitu. Jadi ketika kita ke museum dan kita mempelajari ceritanya, kita bisa tahu kemana arah perjalanan berpikirnya si artis ini, si pembuat ini. Dan itu kita juga, creative director itu juga harus memaknai dan membuat konsep konteks berpikir yang memang pada akhirnya sampai ke penonton yang melihat dan merasa, kan it's all about relate atau enggak. Iya, gitu. benar, relate. Gue pakai sepatu brand lu Iya, karena ada ceritanya. iya. Oh, Pasti ini mau. relate banget Iya, nih, relate karena banget, ada iya. kaitannya sama orang tua gue. Iya. Itu adalah seni menurut gue. Jadi memang kayak begitu. Nah, balik lagi ke AI, buat gue nggak ada. Maksud gue, AI bisa bikin musik, AI bisa bikin skrip, AI Iya. bisa bikin gambar. Iya. Tapi AI nggak punya rasa, bro. Oh, AI AI nggak punya rasa. Nggak punya rasa, Iya. AI nggak punya intuisi budaya, AI nggak punya cara untuk membuat storytelling yang menyentuh. Itu Oke. ada di manusia. Nah, Hmm. itu menyambung episode yang kemarin kan? Episode kemarin nyambung banget tuh, karena Tanya aja mungkin juga tuh. orang-orang sekarang tuh kayak khawatirnya kayak, wah gue bakal diganti nama AI. Enggak. Gitu. Kalau menurut gue nggak usah khawatir. Tapi the thing is, hari gini enggak. Nah, Bukan jadi creative director atau lu di industri kreatif, bukan Iya. bukan lu harus berpikir gue harus jadi yang paling kreatif, yang paling keren, tapi enggak. Buat gue hari gini harus bisa lu jadi paling yang bisa adaptif. adaptif. Iya, benar. Gitu. Karena buat gue pada akhirnya menjadi creative director itu dia harus bisa berevolusi. Jadi buat gue kalau lu tanya creative director akan hilang nggak akan. Iya, kan? Karena creative director itu akan penting, akan dipakai. Karena apa? Creative director itu akan berevolusi sesuai zamannya. Iya, betul. Oke. Nah, balik lagi, mungkin agak nyambung sedikit, nyerempet sedikit, melihat kreatif director zaman lu nih mas, sama yang mungkin after lu, abis itu setelahnya sampai sekarang ini, kualitas kreatif directornya sendiri itu gimana menurut lu? Makin membaikkah atau makin menurunkah atau ya tergantung juga orangnya apa gimana? Karena gini kan, kalau lu become a creative director, gue nggak bisa ngejudge karena kreatif itu kan berkaitan dengan Taste. relatif lah gitu. Iya, Jadi iya. nggak ada exact ini salah, ini benar, enggak. Karena gue yakin setiap creative director punya pendekatan masing-masing. Oke. In terms of kedalaman dan surface aja itu juga balik lagi ke masing-masing. Jadi
kalau gue ngeliat sekarang ya kalau memang ada creative director karena gue ngeliat memang dibanding di gue sama senior gue itu gue ngerasa beda-beda gitu. Beda pasti. Karena let's say kita sebut siapa ya misalnya kalau di atas gue kan creative director ada Mas Jay Subiakta, ada Mas Taba, ada Oleg, ada banyak lah ya senior itu. Dan mereka juga punya certain of cara berpikir yang menarik juga gitu. Dan di era gue yang antara milenial sama Gen Z itu juga ada cara, dan yang di bawah sekarang juga ada cara juga mereka pendekatannya. Kalau kita melihatnya gila ya matanya mata Gen Z banget gitu. Iya. Jadi kalau yang dibutuhin sekarang kalau di kita tuh dulu masih kena Andy Warhol gitu-gitu masih kena. Kalau anak sekarang mah nggak kena Andy Warhol. Kaos gitu-gitu. Iya. Jadi kalau gue ngeliat karya visual art anak-anak sekarang, ketika gue mau kolaborasi nih dengan anak-anak yang muda di bawah gue pasti melihat gila sih memang anak sekarang itu matanya nggak bisa dibohongin, memang mata sekarang. Dan gue sebagai yang hidup lebih dulu akan mencoba synchronize sama era sekarang. Ya, yang penting tuh intinya kalau gue pribadi kemampuan untuk lu beradaptif dengan zaman. Gue pikir gitu. Karena buat gue pada akhirnya membuat karya itu bukan yang tercepat, bukan yang paling cepat, tapi yang paling bisa relevan dan jujur. Dan itu cuman ada di manusia, bukan di mesin. Gitu. Buat gue, ketika kita ada serangan AI segala macam, nggak usah panik. Tapi we just need to mastering the tools. Iya betul. Itu aja. Kita gunain aja kan toolsnya. Tapi buat gue pun sendiri, gue rangkul. Memanfaatkan itu. Iya benar. Tapi ChatGPT tidak bisa berpikir dengan cara yang gue berpikir. Iya benar. Tapi ketika ChatGPT lu arahin dengan apa yang lu mau, dengan kemauan gue, dengan rasa yang gue mau, dia bisa menjadi sesuatu yang keren banget. Iya benar. Gitu. Jadi jangan jadikan itu threat, tapi menurut gue itu di embrace menjadi partner kerja. Malah kan gue kadang-kadang kalau chat sama GPT, hey, hey, good morning, how are you? Gitu. Ini nih orang-orang yang ngabisin sourcing yang di sana. Soalnya katanya orang Indonesia gara-gara kata terima kasih dari kita, itu tuh mereka tuh di sana tuh sourcingnya kemakan katanya gitu. Ibu bye-byein aja. Sih. Tapi by the way bener ya, maksudnya kayak AI itu kan tergantung prompt, tergantung kita yang ngarahin gitu kan. Jadi sebenarnya AI pun itu kan belajar dari kita, learning dari kita kan. Nah makanya sebenarnya ada sedikit kontroversi. Misalnya contoh gini, pakai AI nggak kreatif lu, lu nggak tanda kutip nggak tadi ya mungkin nggak jujur lu, nggak dari hati lu. Lah nggak juga kali, maksudnya tanda kutip ya. Kita memanfaatkan AI sebenarnya sesuai dengan arahan yang kita mau sebenarnya gitu kan. Dan sampai detik ini aja gue kalau ngomongin grafis ya mau bikin itu poster atau logo segala macam kayaknya nggak bisa deh AI sama sekali kalau buat gue ya sesuai apa yang kita mau. Tetap kita yang harus ngarahin, tetap kita yang ngomongin dan segala macam. Bahkan sampai dari beberapa kali revisi baru dapat gitu kan ceritanya kan. Jadi harus berapa kali generate lagi kan. Terus udah gitu kayak ke kitanya sendiri juga akhirnya mereka mempelajari si Angga nih maunya kayak gini ya yang biasanya dia pengen gitu kan. Nah, akhirnya dia keluarnya sesuai apa yang kita mau. Nah, sebenarnya tanda kutip ya itu dari kita juga. Bukan akhirnya kita nggak jujur sok-sok memanfaatkan teknologi. Enggak, justru harus dimanfaatkan sebagus mungkin lah kasarnya gitu. Kadang tuh gue sebel ketemu klien yang gitu tuh, lu cuman pakai AI. Nah, itu makanya. Bisa pakai AI mah lebih murah. Tapi kan enggak juga. Proses bikinnya kita kan ngerjain. Kan ya kita yang megang kendalinya. Iya. Soalnya kalau lu kasih AI sepenuhnya ya jadinya gitu aja. Iya. Dan ya udah gitu, nggak ini. Nah kadang tuh gue suka bentrok sama klien-klien yang gitu. Iya itu dia, makanya mungkin perkembangan AI ini semakin cepat, akhirnya orang mengira yang sebenarnya nggak terjadi gitu. Dikiranya, wow udah sebagus itu, sudah ini ya gitu kan. Ya, digeneralisasi semua kan, dianggap semua gampang gitu. Benar. Nah gimana tuh nggak kalau misalkan lu udah bikin suatu konsep lu dipakai. Nah. Sering terjadi kan? Udah hari-hari kali. Ya kalau gue sih selalu berpikir gini ya, kita orang kreatif, kita dikasih banyak kemampuan untuk berpikir dan mencipta dan berkolaborasi. Jadi gue pikir kalau misalnya ada ide yang dipakai dan segala macam ya udah gue sih nggak mau ambil pusing. Ya kita cari lagi deh yang lain. Gitu aja. Kalau gue di tahap gini nggak, gue di tahap sampai saking sebelnya gitu ya. Akhirnya pada saat diundang pitching, Mas kita mau hari ini mau pitching gitu kan.
mau ikutan nggak? Oke, gue ikut. Tapi gue kasih NDA ya, gitu. Begitu gue kirim file, dia konsep, gue kasih NDA, lu harus tanda tangan, gitu. Jadi nggak bisa Ya, pakai ya. tuh. Itu makanya gue tuh sebel banget pitching ja. Ya. Karena bukannya gue congkak, tapi gue my idea is not an option. Iya, benar. Jadi- Tapi gue sekarang juga sama akhirnya ya gue juga sama kan, kita juga ada creative agency juga kan. Gue akhirnya kayak udah mulai menyaring si klien. Akhirnya kita yang mencari klien. Iya, akhirnya kita karena saring klien kayak sendiri. ini pitching apa enggak? Oke, pitching. Oke, kalau memang pitchingnya mau kayak gimana? Lu memang suka sama karya gua atau enggak? Kalau memang suka sama karya gua, pitching kalau boleh pitching asal pitchingnya tanda kutip ya, terstruktur atau pitching apa namanya sih bahasanya? Formalitas. Nah, gitu. It's okay, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu pengen gua emang dari awal, kalau memang nggak bisa pitching, lebih baik nggak usah pitching. Ya. Kalau misalnya memang dari awal lu mau pilih yang lain, gua mundur teratur gitu Iya. kan. Itu benar. Karena menurut gue gini, dari sekian banyak idea yang kita kasih ke klien, itu pasti ada 5%, 7%, 10% Iya. yang diambil. Iya. Pasti. Even cuman warna karpet. Iya, benar. Cuman warna karpet itu nggak terpikir oleh agensi manapun atau kompetitor yang Manapun, pitch iya, gitu iya, loh. iya. Cuman kita, tapi dia melihat itu sesuatu yang keren banget. Iya. Kuncian dia ambil cuman warna karpet. Iya, benar. Itu buat gue matter. Jadi buat gue selalu bilang sama gue kalau di pitching, udahlah gue mundur, gue bilang gitu. Iya. Ide gue bukan buat itu. Maaf. Gitu. Tapi paling tidak ya itu tadi ada. Tapi biasanya kalau kayak gitu klien malah makin gregetan tuh kayak, Kan- udah gua sama lu aja deh Kan gitu. gini, sebelum gue melangkah lebih jauh, gue akan kasih portfolio gue Nah, dulu. itu aja, mendingan kan lebih Iya. enak kan. Dan gue meyakinkan mereka untuk gue tidak akan membuat jelek Iya. produk lu, Iya. pekerjaan lu, Iya. karena gue punya reputasi dan gue udah raise the bar di sini nih kayak begini. Jadi lu nggak akan. Gak usah worry Nggak sama usah worry. hasilnya gitu. Iya, betul. We just need collaborate aja, udah. Iya. Masalah budget mah bisa diomongin kan sebenarnya Itu. gitu. Yes. Jangan karena budget konsepnya bagus, Yes. terus akhirnya Kemarin dipenggal. kita bikin keren banget aja. Wah, itu udah kontekstual banget. Sudah keren banget gak? Makanya Tapi Za. ya, Makanya sih lu. jadinya begitu doang. Jadi begitu doang ya. Ini gak dipakai ya konsep kita ya? Bener. Oh emang bukan kelas kita aja. Iya. Gak bisa. Oh jadinya begitu doang. Oke, emang belum sampai situ kali Iya. ya. Tapi itulah namanya taste. Iya. Betul. Taste itu nggak bisa dibeli. Nggak ada sekolahnya. Yoi. Brand team hargain best Ah. creative director. Jadi tes itu didapat selama lu hidup. Dari apa yang lu lihat, dari apa yang lu rasakan, dari apa yang lu baca, lu dengar semua, itu menjadi reference bank di otak kanan. Mungkin kalau anak-anak sekarang lebih cepat absorb, Ya, tapi dia tetap butuh referensi, pengalaman. betul. Nah, itu tadi makanya kan reputasi. Pasti mereka reputasi cepat itu yang absorb. paling penting. Sebenarnya anak sekarang ketika source visual itu udah banyak, apa yang dia tinggal dia baca buat Betul. untuk memaknainya sih, membuat meaning itu menjadi sebuah makna yang sangat amat baik. Iya. Kalau kita kan dulu susah gak? Mau Iya. gambar, mau Iya. lihat referensi Tapi susah. ini ada satu apa ya yang mungkin bisa kita angkat adalah Gen Z itu ada Gen Z positif, ada Gen Z negatif, tau kan lu? Gen Z positif dan negatif sekarang lagi rame nih ya. Jadi Gen Z itu kreatif banget karena kan literasi dan segala macam lebih gampang didapat. Tapi once dia menjadi Gen Z negatif, oh itu bahaya tuh. Yang ngilang-ngilangan, yang kerjanya nggak stabil, yang males kerja susah dikit kabur, Benar. apa segala macam. Nah itu sebenarnya problem yang dimana sebenarnya lu nggak cuma butuh kreatif, tapi lu butuh reputasi balik lagi tadi. Kalau misalnya lu udah once banyak banget soalnya gue pengalaman Pak. Jadi kayak oke gue dapet nih Gen Z, wah keren banget, idenya bagus banget, even kayak karyanya juga bagus sebenarnya. Ya sorry itu sih kalau masalah waktu it's okay nggak apa-apa. Mungkin kalau dia butuh waktu ngerjainnya agak lebih lama it's okay. Tapi kayak tiba-tiba nggak ada kabar berita ngilang lah, Ya, itu- terus tiba-tiba keluar nggak tahu, Ya, ya. aduh itu Itu gue sering ketemu sih sama tim yang kayak gitu. kayak gitu kan. Kita kalau dapat project, ketika gue ada project 3 bulan gitu Ya. untuk satu project ini, gue langsung set up tim Ya, gitu. Tim gue akan gue isi dengan berbagai macam, ada milenial, ada Yes. Gen Z, Ya. sesuai dengan kapasitasnya. kapasitas dan apa yang gue butuhkan. Karena Ya. kadang-kadang gue butuh kacamata Gen Z, Iya betul. segala macam untuk Iya. melihat yang berbeda dari kacamata gue gitu. Nah kadang-kadang yang Gen Z itu yang ya mereka kan memang hidup di tingkat resiliensi yang beda
sama zaman kita ya. Jadi makanya sering terjadi istilahnya mental illness lah apa kayak gitu karena mereka tidak cukup kuat, tidak cukup resilient untuk menghadapi tekanan-tekanan. Dan itu balik lagi sementara dunia sekarang tuh memang kita nggak cuma butuh melenting ya, agile, tapi kita juga butuh mental yang kuat juga sih untuk menghadapi pergulatan. Karena gue pernah nih ya interview Gen Z, pengalaman 5 tahun graphic design, pengalaman 5 tahun cuman bisa satu software, itu juga Photoshop doang. Google Slide nggak bisa. Iya. Nggak bisa Google Slide. Bayangin minta gajinya gede. Ya. Astaga. Tapi ya memang gini, nggak mengeneralisir Gen Z. Makanya gue bilang tadi dari awal ada Gen Z positif, ada Gen Z negatif. Gen Z positif, gue nemu Gen Z positif di tim gue banyak sekarang kayak wah kuat ini banget apa namanya kerja keras lah apa segala macam karyanya bagus wah itu bagus banget. Jadi tinggal gimana kita ininya. Tapi mungkin kayak ini buat peringatan atau ngingetin buat teman-teman yang kayak begitu. Kalau bisa sekarang jangan mau gampang cepat. Karena balik lagi karena informasi yang terlalu gampang, mereka melihat orang-orang yang udah berhasilnya aja. Ya, yang nggak tahu susah-susahnya tuh kayak gimana. Proses gitu. Sih, proses kurang mau untuk menjalani proses yang naik turun itu dia. Anak sekarang sulit memang. Terus udah gitu kemarin ada obrolan kayak ada nih perusahaan-perusahaan nggak sesuai UMR apa segala macam. Lah kan kita dari awal udah bilangin, ingetin. Misalnya kayak kasar gini, lu kalau emang kan ada namanya interview, dealing gaji apa segala macam. Kalau lu nggak mau, ya udah nggak usah masuk. Simpel gitu kan. Ada akadnya. Terus kalau jangan lu udah masuk, lu keluar soal gaji gitu kan. Itu kan gimana gitu ya. Ketawa. Nggak, soalnya gue barusan dapat temen gue cerita dia baru interview karyawan terus nggak diterima kan dari hasil itunya nggak dapat lu maaf ya segala macam. Terus tiba-tiba itu Gen Z bisa emang ya gue tahu yang diterima di perusahaan lu tuh yang kaya-kaya lah. Terus gue bilang gila anak sekarang tuh keren. Gila berani banget anjir. Kayak gitu loh. Jadi in terms of apa ya kayak gitu. Kayak, kerennya keren tanda kutip nih, sarkas nih. Mentalnya tuh memang beda. Kita kan memang milenial aja. Cembur. Gila. Keras banget padahal hidup ini. 5 tahun 10 tahun nih kreatif director gimana nih? Gue sih menurut lu ya? Gue sih akan gue bilang tadi. Enggak karir pet orang-orang nih yang mau jadi kreatif director 10 tahun. Gue bilang gini, untuk jadi kreatif director itu memang tidak mudah. Tidak mudah dalam arti lu harus mencintai dulu apa yang lu misalnya industri kreatif ini kan luas ya, lu sudah memilih di bagian yang mana dan ketika lu mau achieve menjadi creative director entah itu nanti di periklanan, di fashion, di games, di perusahaan games atau apapun itu dunia kreatif luas, make sure lu harus konsisten untuk itu. Jadi lu memang konsisten, lu punya ngebangun visi dalam the way you think of creative art, semua yang berkaitan dengan apa yang lu suka sih. Itu sih sebenarnya di situ sampai sekarang pun gue sampai detik ini masih terus belajar mencari apa yang what's new. Jadi memang keterbukaan itu penting banget. Ketika lu mau menjadi creative director lu, karena buat gue sampai kapanpun ada AI, creative director tuh nggak akan hilang, tapi dia akan berevolusi, beradaptasi dengan zaman yang akan dilalui besok nih gitu. Ada AI, ada apapun nanti di 10 tahun ke depan ada yang lebih canggih dari AI. Kita tetap harus mastering zamannya terus, adaptasi terus, dan kita mastering apa yang ada terus dan rangkul aja udah. Kalau gue sih begitu sih. Berarti masih menjanjikan banget ya? Iya dong, gitu. Karena buat gue itu nggak ada. Jujur nih, pertanyaan jujur. Jawaban jujur ya. Lebih baik jadi kreatif director lokal apa luar? Iya. Gini. Ayo. Dua-duanya menarik. Jawaban aman. Oke. Gue kasih tahu dulu. Gitu. Gue kan bekerja dengan banyak company di Jepang, di Afrika, di New York ada, terus di Korea juga ada, Malaysia ada. Nah, maksud gue mereka punya culture yang berbeda-beda. Gitu. Kadang-kadang gue mencari
jalan di tengah untuk karena jadi kreatif director gue sekali lagi ya, menjadi kreatif director itu juga bukan berpikir kreatif, tapi Iya. lu menjadi jembatan Iya. bagaimana lu menghidupkan narasi terhadap produk apapun yang lu mau sampein. Dan gue harus berbicara dengan berbagai macam budaya orang yang beragam di luar negeri. Kalau uang enakan di luar, justru setengah dolar, gitu. Tapi Oke. menariknya jadi kreatif director di Indonesia itu buat gue nggak akan pernah ada habisnya untuk bisa berpikir secara kreatif itu loh, Ja. Iya. Ide-idenya tuh akan ada terus karena memang kita lahir di sini dan orangnya juga dekat dengan kita, source-nya apapun Oke. untuk menjadikan itu menjadi make it real itu lebih mudah di sini. Karena bagaimanapun juga ketika gue mempunyai ide besar, let's say kayak di Nigeria, membuat panggung dan segala macam, itu udah kepentok sama Iya, kadang equipment segala ya. macam. Terus kalau di Korea itu terpentok sama policy in terms of macam-macam. Iya, Di lebih sini nggak ketat boleh kan. kayak gini Benar, karena benar. orang-orang sini begini kayak gitu. Oh, malah di Indonesia lebih eksplor ya. Wah, Udah explore. buat gue dari semua negara yang gue lewatin, Indonesia tuh Paling Udah. mudah. Oke. paling enak, paling murah, Hmm. bisa keren. Tapi memang somehow gue butuh internasional itu untuk bisa Iya merasakan dong. banyak Masakan banyak dolar maksudnya. Ya, banyak pengalaman lah. Nih. gitu. Oke, gua sudut pandang gua adalah di industri nih ceritanya ya. Gua sebagai brand apapun itu di industri apapun itu, kan udah tahu nih perannya kreatif director penting. Kayaknya kalau nggak ada kreatif director kayak kita nggak tahu nih, kayak hilang arah, nggak tahu mau kemana segala macam. Tapi sebagai brand juga susah nyariin kreatif director. Gimana caranya bertemu dengan kreatif director yang tepat untuk industrinya kita? Satu itu. Yang kedua, apakah kita sebagai senior kreatif director ini butuh bikin gerakan hub gitu ya. atau hub ataupun apapun community itu hub, ya. untuk Kayaknya perlu mengumpulkan deh, kreatif director supaya Susah bisa banget ngebantuin brand lokal. Balik lagi nih gua, supaya bisa ngebantuin brand lokal supaya bisa naik kelas. Itu aja sih sebenarnya. Nah, itu Emang- gimana tuh? Cukup susah sih nyari kreatif director yang Susah, benar-benar- susah, Za. Karena Susah, Za. memang Bisa kreatif oke director banget itu memang ada yang memang sesuai dengan Passion. fashion, Nah. benar. Ada yang fashion, Heeh. ada yang memang produk. Iya, Karena betul, ketika lu makanya. masuk ke furniture aja, Iya, Ya, let's say masuk ke Vinotti, Iya, iya. masuk ke Stelin, ya. Stelin. iya, iya. Mereka punya kreatif Ada. director yang melihat dari segi tren furniture ke depan, Iya. Kria ke depan tuh kayak apa, atau kayak itu dia. Nah kebetulan gue tidak menyentuh itu, nggak Iya, menyentuh iya. di bagian itu. Iya, iya. Tapi gue akan menjadi orang yang sebagai advisor aja lah di situ dengan yang dengan yang dia mungkin survei aja karena gue tidak hidup di ekosistem itu. Jadi Iya. hulu ke hilirnya gue nggak bisa ngasih input, tapi gue bisa mau ngasih masukan dari sisi artistik gitu loh. Apakah ini secara design thinking bisa terpakai atau enggak, secara Iya, artistik iya. ini menarik. Karena gue melihat sesuatu harus lihat dari mana ini tempatnya dan segala macam. Sepatu juga gitu. Iya. Jadi memang lu harus bertemu dengan gue pun ketika gue diminta lu kolaborasi, pasti gue akan belajar dulu tentang Iya. shoes itu seperti apa Iya. sih yang Iya, nyaman, yang diminatin kayak gitu. Jadi memang gue perlu ada satu level lagi untuk belajar itu gitu loh. Nah kebetulan karena memang gue 25 tahun di entertainment, Iya. jadi memang yang gue bangun selama ini adalah pertunjukan, Pertunjukan show, entertainment ya. Nah, Jadi tapi mungkin itu lu ya. bisa kali gak bikin hub. Bisa community aja hub. mungkin, Ya, tapi ya. balik lagi gue berkacanya dari sisi Bootcamp. brand lokal gitu ya. tapi Aduh nih, oke, ini si brand ini udah pakai creative director, brand itu pakai creative director. Gue juga mau nih jadi pakai creative director, tapi siapa dan Iya, apa iya. yang tunjuknya itu tuh kayak mungkin kalau saat ini kan ya pencarian bakat lah akhirnya gitu kan, kayak tapi gitu. memang bener sih kita harus punya kayak serikat ya. Kalau Iya, di Amerika iya, tuh iya. ada union yang memang scriptwriter ada unionnya. Iya. Pekerja restoran juga ada, sutradara ada, art director ada, creative director. Di sini kan masih ada ya kalau di gue tuh ada namanya API, Asosiasi Pertunjukan. Oh iya, iya. Tapi tetapan di dalamnya itu nggak spesifik creative director. Iya. Alangkah lebih enak sih memang ada punya ya, kita memang asosiasi creative director Indonesia yang isinya lu mau nyari apa? Mau nyari buat iklan, Benar, mau buat video klip, benar. mau buat musical theater, Iya, ada iya, tinggal ngambil. Soalnya kebanyakan akhirnya gara-gara tren creative director ini mulai jalan, banyak yang berlagak seakan-akan dia creative Betul, director. betul. Padahal pada kenyataannya
Belum tanda capable kutip, gitu. belum capable, jauh banget dari Iya, capable. iya, Kayak, iya. woi, kreatif director tuh standarnya begini, gini, lu harus mikirin gini, Iya, gini. iya. Lu cuma tahu satu masalahnya Iya, gitu. itu yang gua Udah bilang tadi. mengaku sebagai kreatif Itu. director. Aduh. Makanya lu ketika misalnya lu mencari creative director Heeh. dan untuk sepatu lu atau untuk brand lu iya. yang lu akan bikin season Iya. season depan lu mau bikin apa dari sepatu, Iya. Tas, produk apa Iya, segala iya. macam. Lu harus lihat memang kemampuan dia ya rekam Jejak, rekam itu aja kerjanya. Berarti kan reputasi balik lagi. Reputasi. Iya, Lu udah pernah bikin portfolio apa ya. segala macam. Karena sekarang memang Google sendiri aja udah nggak nyari orang yang status maksudnya yang S1, S2 enggak. Tapi Google lebih mencari apa yang udah lu buat dan apa yang Ini udah dari karya ya? Iya, apa Jadi- yang udah lu buat dan seberapa besar lu udah bisa mempengaruhi dunia itu. Sekarang tuh Oke. lu bikin project apa? Maksud gue lu bikin solar panel yang bisa ngubah jadi A jadi B gitu. Itu yang dicari sama Walaupun mereka. dia nggak S1, nggak S2 Nggak. gitu nggak masalah Nggak gitu ada ya. masalah. Ya. Gue lebih percaya sama itu sih karena Pengalaman jam terbang iya, ya. karena menurut gua, kalau lu melihat CV orang untuk jadi kreatif director brand, gue pikir oh ini orang udah bisa bagaimana mengubah limbah sampah ini menjadi sebuah sol sepatu yang nah itu Ya. lu pertanyakan yang kayak Iya, gitu iya, ini iya. bisa nih kayak gitu terus Ya. bagaimana dia sekarang semua beralih ke sustainability kan. Ya, Nah, benar. Oke, Jas ada yang mau ditanya nggak? bagaimana creative director atau artis Mas Angga ya men-charge jasa lu itu parameternya apa? Dari klien atau lu memang punya gue segini harganya? Ya, kalau ngomongin rate tentu kita nggak munafik aja ya, Iya. kita butuh uang kadang cuma ya segala macam kehidupan ini, Betul. the bill and everything. Jadi memang rate itu beragam sih. Kalau gue creative director itu menentukan parameternya itu dari tingkat kesulitan, complexity. Biasanya kalau large scale event kayak closing ceremony, pon atau konser, musik teater itu kan memang membutuhkan kompleksitas yang tinggi. Jadi itu tingkat kesulitannya tinggi dan in terms of waktunya panjang, timnya berapa banyak. Nah, itu tuh menentukan harga gitu. Jadi dari tingkat kesulitan, lama bekerja, itu tuh bisa mempengaruhi harga. Makin lama, ya makin mahal. Apalagi udah makin lama, sulit, wah itu bisa mahal banget. Apalagi demanding. Mas Rangga, lu lebih kejar idealisme lu atau nurutin kemauan klien? Pertanyaan yang sangat amat Menarik tapi dan itu memang pinggir jurang. selalu menghantui perjalanan ini gue. Iya. Waduh. Tapi Karena ada duit di situ kan. ya, Waduh. tapi pada akhirnya kedewasaan diuji. Iya. Jadi gini Jas, dalam setiap project-project yang gue ambil memang gue melihat banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini project bisa menjadi sebuah karya. Karya dimana kalau ngomongin karya, gue bisa masuk dan bisa membuat sesuatu yang berbeda. Karena pada akhirnya gue selalu percaya karya itu akan menemukan tuannya, menemukan brandnya. Gitu. Ketika gue mempunyai konsep Days with Temptation, sebuah gift hadiah yang besar, akhirnya gue bikin kayak yang di Sparto, Frank & Co. Itu nggak semua klien bisa menerima ide itu karena in terms of budget gitu. Tapi pada akhirnya gue bisa memberikan itu pada mereka dan mereka menyetujui dan mau dan terjadi. Berarti kan there's connection di situ dan terjadilah itu gitu. Tapi ada juga project-project yang memang klien ini cuman butuh diakomodir, tapi sebisa mungkin gue akan akomodir dia, tapi juga gue akan mengedukasi dia karena dimanapun juga klien, creative director, tugas gue nggak cuma mengakomodir dan mengikuti apa yang mau di klien, tapi juga gue harus mengedukasi mereka sesuai dengan dunia yang kita bangun selama ini. Creative director kan juga ngebangun ininya kan, karyanya dan segala macam, dia punya point of view dan segala macam. Kadang-kadang memang tidak bertemu di dua kutub yang berbeda, tapi kita membuat itu bertemu di satu titik. Jadi memang gue ada kalanya memang idealis ketika gue melihat karya yang memang bisa gue idealiskan, tergantung kliennya, dan ada yang memang ya ini nyari uang aja gitu, tapi tetap gue bikinnya bagus. Oke. Thank you Kak.
udah hadir, Thank you, Ja. udah bantu Ja. kita Mas jadi Rangga, bintang kita tamu. banyak belajar hari ini. Wah, sama-sama. Mantap, thank you banget. Semoga kita bisa collab ya. Harus dong. Amin, harus amin, dong. amin. Karyanya Mas Rangga nih harus kita manfaatkan sebaik mungkin Iya. supaya Kalau brand gua lokal bisa kalau gua naik bilang kelas. Kalau gua untuk nih mendunia udah nggak bisa, udah mendunia. udah mendunia. Makanya, Justru makanya kalau bisa sedikit banyak bantuin nih lokal-lokal brand supaya bisa naik kelas lagi. Betul. Gitu. Siap. Oke. Kalau gitu, thank you Mas Rangga. Thank you Kak. Thank you. Thank you banget. Thank you banget.